Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Febi Citrasari, NIM 2062086 dan Fadilah Nugrah Evriana dengan NIM 206200082. Kelompok kami akan membahas tentang pemberhentian sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi pemberhentian hubungan kerja. Istilah pemberhentian kerja mempunyai arti yang sama dengan separation, yaitu pemisahan atau pemutusan. PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dapat disebabkan oleh berbagai alasan, sehingga berakhir pula hak dan kewajiban di antara mereka. Menurut Tulus, PHK adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat karena karyawan belum meninggal dunia sampai habis masa kerjanya. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang timbul akibat dilakukannya tindakan pemutusan hubungan kerja. Di samping itu, perusahaan juga harus menjamin agar karyawan yang dikembalikan ke masyarakat harus dalam kondisi sebaik mungkin. Selanjutnya, pembahasan tentang fungsi pemberhentian hubungan kerja. Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja. Yang kedua, menggantikan kinerja yang buruk. Yang ketiga, meningkatkan inovasi PHK. Dengan cara, yang pertama, pemberian penghargaan melalui promosi atau kinerja individual yang tinggi. Yang kedua, menciptakan kesempatan untuk level posisi yang bermasuk. Yang ketiga, tenaga kerja dipromosikan untuk mengisi lowongan kerja sebagai sumber daya yang dapat memberikan inovasi atau menawarkan pandangan baru. Yang empat, kesempatan untuk perbedaan yang lebih besar, meningkatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan dari latar belakang yang berbeda-beda dan mendistribusikan ulang komposisi budaya dan jenis kelamin tenaga kerja. Selanjutnya, tujuan pemberhentian kerja. Yang pertama, perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya dengan baik dan efektif, salah satunya dengan PHK. Yang kedua, pengurangan buruh dapat diakibatkan karena faktor dari luar, seperti kesulitan penjualan dan mendapatkan kredit, tidak adanya pesanan, tidak adanya bahan baku produksi, menurunnya permintaan, kekurangan bahan bakar atau listrik, kebijaksanaan pemerintah, dan meningkatnya persaingan. Tujuan lain pemberhentian yaitu agar dapat mencapai sasaran seperti yang diharapkan dan tidak menimbulkan masalah baru dengan memperhatikan 3 faktor penting. Yang pertama, faktor tersebut yaitu faktor kontradiktif, yang kedua faktor kebutuhan, yang ketiga faktor sosial. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya bernama Fadilah. Saya persilahkan. Saya Fadilah Nugrah Evriana. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pemberhentian kerja. 1. PHK dalam kondisi normal atau sukarela. Dalam kondisi normal, PHK merupakan masa pensiun yang menghasilkan suatu keadaan yang sangat membahagiakan setelah menjalankan tugas dan melakukan peran sesuai dengan tuntutan perusahaan serta pengabdian kepada perusahaan. Tiba saatnya bagi seseorang untuk memperoleh penghargaan yang tinggi atas jerih payah dan usahanya tersebut. Yang kedua, PHK dalam kondisi tidak normal atau tidak sukarela. Perkembangan suatu perusahaan dibentukkan oleh lingkungan tempat perusahaan beroperasi dan memperoleh dukungan untuk tetap bertahan. Tuntutan yang berasal dari dalam inside stakeholder ataupun dari luar outside stakeholder dapat memaksa perusahaan melakukan berbagai perubahan termasuk dalam penggunaan tenaga kerja. Dampak perusahaan komposisi sumber daya manusia antara lain pemutusan hubungan kerja. Saat ini tuntutan PHK lebih banyak berasal dari kondisi ekonomi dan politik global, perubahan nilai tukar uang yang mempersulit suatu perusahaan mempertahankan kelangsungan pekerjaan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini berdampak pada semakin seringnya terjadi kasus pemutusan hubungan kerja. D. Alasan pemberhentian kerja. 1. Pemberhentian personal dari hubungan kerja. Salah satunya keinginan perusahaan, keinginan karyawan, dan penyebab lainnya. Yang kedua, menurut Melayu SP Hasibuan menyebutkan beberapa alasan karyawan diberhentikan dari perusahaan. 1. Karena undang-undang. 2. Keinginan perusahaan. 3. Keinginan karyawan. 4. Pensiun. 5. Kontrak kerja berakhir. 6. Meninggal dunia. 7. Perusahaan dilikuidasi. E. Pemberhentian kerja. Adapun beberapa cara yang dilakukan dalam proses pemberhentian kerja. 1. Bila kehendak perusahaan dengan berbagai alasan untuk memberhentikan dari pekerjaannya perlu ditempuh terlebih dahulu
A. Adakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan. B. Bila musyawarah menemui jalan buntu, maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan atau instansi yang berwenang memutuskan perkara. 2. Bagi karyawan yang melakukan pelanggaran berat dapat langsung diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut tanpa meminta izin lebih dahulu kepada dinas terkait wewenang. 3. Bagi karyawan yang akan pensiun dapat diajukan sesuai dengan peraturan. Demikian pula terhadap karyawan yang akan mengundurkan diri atau atas kehendak karyawan diatur atas sesuai